saya yang disulung. Anak saya yang disulung itu butuh biaya mungkin untuk psikiatri. Sejumlah nasabah asuransi menginap di kantor Bumi Putra 1912 menuntut klaim asuransi senilai total 30 miliar rupiah yang belum dibayarkan sejak tahun 2018. Mereka tidur di lantai dengan alas seadanya. Para nasabah ini mengancam akan menduduki kantor ini hingga tuntutan dipenuhi. Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memenuhi panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Lutfi hadir sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Bawa apa aja, Pak? Lutfi hadir sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Lutfi diminta klarifikasi terkait perannya sebagai Menteri Perdagangan saat peristiwa pidana terjadi. Satgas BLBI menyita aset berupa lahan yang terkait obligor Bank Asia Pasifik seluas 89 hektar. Ada lapangan golf, hotel, hingga restoran yang berdiri di atas lahan ini. Menko Polhukam Mahfud MD mempersilahkan pihak yang keberatan dengan penyitaan melakukan upaya hukum. Mahfud MD mengatakan Satgas BLBI telah membukukan penerimaan negara bukan pajak ke negara sebesar 714 miliar rupiah. Pemirsa, pemilu 2024 masih 18 bulan lagi, namun aroma tahun politik sudah kencang terendus. Tidak adanya incumbent membuat parpol merencanakan strategi lebih dini. PDI Perjuangan hari ini melanjutkan Rakernas hari kedua membahas strategi pemenangan 2024. Sementara setelah mengumumkan nama-nama calon presiden, Partai Nasdem bertemu dengan PKS. Rakernas hari kedua PDI Perjuangan membahas hal-hal strategis dalam menghadapi pemilu 2024, khususnya terkait dengan strategi pemenangan pemilu. Menteri Sosial Tri Risma hari ini hingga Ketua Bapilu Bambang Wiryanto memberikan pemaparan. Rakernas hari ini juga akan mengupas pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan elektoral partai di pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Presiden PKS Ahmad Saiku di DPP Nasdem Jakarta Pusat Rabu siang. Pertemuan kedua partai bertujuan untuk penjajakan kemungkinan membentuk koalisi jelang pemilu 2024. Pertemuan antara Nasdem dan PKS terjadi usai hasil Rakernas Nasdem yang mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai salah satu capres yang akan didukung. Kedua partai juga berencana melakukan pertemuan kedua. Petugas haji mendapati oknum Mukimin Indonesia di Madinah memasukkan jemaah ke Raudah dengan cara ilegal. Pelaku nekat membuat surat palsu demi meloloskan ratusan jemaah. Ratusan jemaah ini rela antri di bawah terik panas Madinah demi bisa masuk ke Raudah di Masjid Nabawi. Ironis, kondisi ini justru dimanfaatkan segelintir oknum berbuat curang. Oknum Mukimin mencoba peruntungan dengan membuat tasrik palsu demi meloloskan ratusan jemaah perempuan yang telah dijanjikan. Modus pelaku dengan membuat tasrik yang berisikan nama jemaah yang lebih dulu berhasil masuk Raudah. Tasrik yang dilakukan sempat dipakai dan sudah masuk. Mereka mengkoordinir sampai masuk ke dalam. Berapa orang Pak yang Lumayan satu rombongan. satu rombongan? Iya. Sampai 500 orang? Nggak sampai. Nggak sampai. Tapi ratusan Pak? Ya sampai ratusan, puluhan sampai ratusan, tapi nggak sampai 500. Jemaah wanita ya? Sekali masuk itu sekitar berapa ya? Ya mungkin sekitar 100 itu, sekitar 100. 100 orang? Iya, 2 rombongan berarti kurang lebih lah. Satu rombongan kan 40, kurang lebih 2 rombongan. Kalau kita melihat apa yang ada itu, kalau jumlahnya secara pasti kita nggak bisa ngitung ya, tapi secara umum kita bisa ukur kurang lebih ya 100-an orang. Salah satu modusnya adalah menggunakan tasrik yang dipalsukan. Selain memang mereka memanfaatkan kedekatan dengan penjaga yang di Arab Saudi, karena mereka ini kan
sudah biasa melayani jemaah saat umroh. Saat umroh sudah biasa melayani, sehingga sudah memiliki kedekatan dan sudah punya trik-trik untuk melunakkan orang-orang atau petugas yang ada di situ. Sistem tasrik atau surat penanda rombongan untuk masuk Raudah merupakan cara baru yang diterapkan Kerajaan Arab Saudi tahun ini. Dengan adanya tasrik, jalur keluar masuk ke Raudah diharapkan tertib dan setiap jemaah bisa bermunajat di tempat yang dikenal sebagai Taman Surga tersebut.